Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 9 Maret 2022. Dan puji Tuhan, oleh karena hari ini kita akan diberikan semangat, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Biarlah apa yang kita jumpai di tangan kita hari ini untuk kita kerjakan, semuanya dapat berhasil. Dan kalau ada tantangan, jangan lupa Tuhan ada dengan kita. Walaupun Tuhan izinkan semua terjadi, tetapi pasti akan ada jalan yang terbaik di depan yang Tuhan buka bagi kita. Jangan lupa bagi saudara yang belum mendukung channel ini, kiranya saudara boleh membantu untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini 9 Maret 2022 dengan judul Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kekuatan yang Engkau sediakan bagi kami hari ini melalui firman-Mu, agar kami mampu menjalani hidup kami di hari ini dengan apapun semua situasi kondisi yang kami alami. Kalau kami dapat tantangan, biarlah kami dimenangkan oleh Tuhan. Kalau kami dapat sukacita hari ini, kebahagiaan, kiranya semuanya naik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk pekabaran firman-Mu pagi ini hendak kami dengar, jadi roti hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 9 Maret 2022 dengan judul Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Dan ayat tema kita, Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi, Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Untuk hati yang telah disucikan, semuanya telah berubah. Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Roh Allah memberikan kehidupan baru di dalam jiwa, mendatangkan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk menuruti kehendak Kristus. Dan manusia di dalam batinnya telah dibarui di dalam peta Allah. Pria dan wanita yang lemah dan bersalah menunjukkan kepada dunia bahwa karunia kuasa penebusan dapat menyebabkan tabiat yang palsu berkembang menjadi simetri dan berbuah dengan limpahnya. Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering, yang sejuk, air yang berkilau-kilauan, mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah makin lama makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya khasiatnya yang memberi kehijauan dan kesuburan. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani yang memberi kekuatan, mengisi asas yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Saudaraku, kalau kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan, kalau kita hidup di dalam Yesus, maka tadi digambarkan, walaupun gunung-gunung kekeringan dan yang tadinya hijau menjadi coklat, tetapi
setiap tanaman, tumbuhan, setiap pohon, setiap rumput yang berada di sekitar aliran air yang tidak kering airnya. Di sana akan ada satu garis warna hijau. Kalau kelihatan dari atas, dari ketinggian. Artinya bahwa di sanalah ada kelihatan kehidupan. Orang-orang yang tinggal mengikuti ketetapan Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan kelihatan hidup. Dia akan kelihatan hidup di antara kematian, di antara kemerosotan di sekitarnya. Jadi saudara, betapa indah renungan kita hari ini. Kalau kita hidup dalam ketetapannya, berjalan dalam ketetapannya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi ketika hati menerima firman Allah, bukan seperti sebuah kolam yang meluap atau menguap atau keluar airnya, atau tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman Allah akan dapat menampung bagaikan sungai, bagaikan danau, bagaikan tempat air yang besar dapat menampung air itu. Lalu kemudian air itu akan digunakan dengan baik, mengalir ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup menurut ketetapannya, kita akan menjadi berkat di mana terjadi kekeringan kerohanian di sekitar kita. Mungkin kita akan mengalami yang namanya haus akan kebenaran. Artinya haus akan kebenaran atau lapar akan kebenaran. Kita akan terus menggali firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah akan merasa kehilangan firman Tuhan, kehilangan kebenaran. Kita tidak akan merasa kekeringan kebenaran, kekeringan tentang kebutuhan akan Kristus. Kalau kita selalu mengandalkan Dia, berjalan menurut ketetapannya, maka kita akan terus merasa dikuatkan, kita akan merasa terus diisi, maka kita akan jadi berkat di sekitar kita. Kalau kita tinggal dekat air hidup yaitu Yesus, kita akan memiliki tanah yang subur, yang dapat bertumbuhnya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang indah. Apabila bumi ini betapa sudah kering secara rohani, maka mari kita menjadi penghijau bumi kita ini. Marilah kita menjadi penghijau bagi setiap orang yang ada di atas dunia ini. Artinya kita akan menjadi satu berkat bagi orang lain. Kuncinya adalah kita hidup dekat dengan Yesus. Hari ini kalau saya dan saudara dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yesus, kita akan jadi berkat bagi keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, istri kita. Dan setelah itu kita akan jadi berkat di sekeliling kita. Dan seterusnya kita akan jadi berkat di keluarga-keluarga yang di sekitar kita dan terus sampai di ujung dunia. Dan kita akan menjadi berkat. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bumi yang kelihatan coklat karena kekeringan, semuanya akan berwarna hijau karena kesuburan firman Tuhan di setiap hati manusia. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tanamkan di dalam hati kami Tuhan, agar hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami yang sudah dekat dengan Tuhan, yang terus mau setia dalam mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, akan menjadi penghijau bagi coklatnya kehidupan kerohanian orang lain di sekitar kami. Kalau kami yang masih coklat, Tuhan bantu kami agar kami boleh bertumbuh menjadi setiap umat Tuhan yang hijau oleh karena kebenaran dalam diri kami. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Apa yang kami dapatkan di tangan kami temui, kami dapat kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua pergumulan kami hadapi, Tuhan turut campur tangan. Kebahagiaan sukacita kami dapatkan hari ini menjadi kemuliaan kehormatan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Dan janji berkat-Mu menaungi hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.